sudah ada yang paham apa yang dimaksud dengan sholat fardu dengan kondisi tertentu? Belum sama sekali. Kalian pernah nggak lihat nih orang sholat duduk? Ya, pernah? Lihat di mana? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ya. Di sini Bu Guru akan belajar ya, kenapa kita harus belajar tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Tujuannya apa? Yang pertama di sini agar kalian ya atau peserta didik kalian ini ya semuanya ya bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan sholat fardu dengan kondisi tertentu ya. Selain itu agar kalian juga bisa menguraikan ya atau menjelaskan tata cara sholat fardu dengan kondisi tertentu ya. Ini ya tujuannya ini agar kalian bisa menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu ya. Kemudian kalian bisa menguraikan ya tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu ya. Kemudian kalian bisa menganalisis ya sebab apa ya, sebab yang membuat pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sebab-sebabnya itu kenapa ya? Kenapa orang-orang harus sholat dalam keadaan duduk misalkan? Itu sebabnya kenapa ya? Ada orang yang sholat dalam keadaan terlentang ya atau tiduran. Itu sebabnya kenapa? Jadi setelah pembelajaran nanti kalian bisa menjelaskan ini ya. Tujuannya di sini. Apa sih yang dimaksud dengan sholat fardu dengan kondisi tertentu? Ini silakan kalian lihat ini ya. Pengertian sholat dalam kondisi tertentu yaitu pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar ya, dengan cara yang lebih luas itu mudah ya, fleksibel dan longgar dengan pelaksanaan dalam situasi tertentu ya. Dalam kondisi yang tidak wajar itu maksudnya yang bagaimana ya? Biasanya kalau sholat itu kalau dilihat dari rukunnya, yang pertama kan harus niat ya, yang kedua harus berdiri ya. Berdiri itu termasuk rukun ya. Kalau tidak berdiri otomatis kalau rukun sholat ada yang ditinggal otomatis sholatnya sah atau tidak ya. Nah, tapi di sini ya sholat fardu dalam kondisi tertentu bisa sholat dengan duduk ya, dikasih keluasan ya, dikasih kelonggaran ya. Tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin karena sakit ya, tidak bisa berdiri ya, atau tidak bisa duduk ya. Ya, maksudnya sholat fardu dalam kondisi tertentu ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Yang awalnya harus berdiri, wajib berdiri, tapi ini tidak, karena sakit tidak bisa berdiri, akhirnya sholat dalam keadaan duduk. Paham ya? Kemudian ini ya, sebab sholat dengan kondisi tertentu ya. Yang pertama karena sakit ya, terus karena ada peperangan ya, terus di dalam kendaraan juga. Tapi yang kita bahas hari ini hanya orang sakit saja. Ini untuk peperangan, untuk sholat di dalam kendaraan ini nanti ya. Sekarang kita bahas ini dulu ya. Ini misalnya ada contoh kasus ya. Ini kasus seseorang yang mengalami kecelakaan. Roni mengalami kecelakaan sehingga membuat tidak bisa berdiri ya. Di sisi lain, Roni harus tetap melaksanakan sholat ya, sholat fardu. Terus bagaimana dia harus melaksanakan dengan kondisi seperti itu ya? Bagaimana Roni mau melaksanakan sholat sedangkan dia sendiri tidak bisa berdiri ya. Ini nanti kita pecahkan bersama-sama ya, kita diskusikan ya. Sekarang guru untuk kelompok ya, untuk kelompok jadi 3 kelompok ya. Untuk kelompoknya sesuai aksen ya.
Ini ya. Kalau kerjasamanya ya antar sama kelompok ya jangan sampai ada yang hanya diam saja ya. Kalian harus kerjasama, harus kompak ya. Harus kerja tim yang kompak dan royong. Ada. Nomor 2.
Sepakat boleh melakukan sholat dengan cara duduk. Apabila tidak bisa duduk di lantai, maka duduk di kursi. Untuk rukuk dan sujudnya, cukup menundukkan kepala saja. Saya kembalikan ke koordinator. Sebelum sudah tidak dilakukan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, yang lain. Apakah ada sholat duduk sama dengan sholat berdiri? Pahalanya sama jika sholat tersebut beralaskan sakit. Jika sholat tersebut tidak beralaskan sakit, maka pahalanya tidak sama dengan sholat berdiri pada umumnya. Paham Nisa? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok yang di depan? Gak ada? Ya, segitu dulu. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Laili. Sholat fardu tetap wajib dilaksanakan meskipun kita sedang sakit dan bisa berdiri, dan bisa duduk sekalipun tidak bisa bergerak sama sekali. Selagi kita masih bernapas, mental sehat, balik dan muslim, kita wajib menunaikan sholat fardu. Yang lain? Yang lain ada lagi yang mau menyimpulkan? Gak ada ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, orang yang sakit ya, orang yang sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tetap wajib melaksanakan sholat fardu ya. Karena hukumnya wajib ya, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diwakilkan ya. Jadi meskipun tidak bisa berbicara, tetap ya dengan bahasa-bahasa isyarat ya. Sholatnya bagaimana? Dengan sesuai kemampuannya ya, sesuai kemampuannya. Yang mampu berdiri, dia tidak mampu berdiri, mampunya hanya bisa duduk. Ya, sholat dengan duduk ya. Tadi kan sudah ada tata cara sholat ya, tata cara pelaksanaannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya salah dan berbaring, apakah masih wajib mengambil wudhu? Ya, wajib ya. Mau sholat duduk ya, sholat terlentang, sholat berdiri tetap ya. Karena wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat ya. Kalau guru mau ngasih tugas ya, biasanya ini individu ya, tugas organisasi pembelajaran. Ini silakan lanjut. Nomor 1. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Untuk pembelajaran hari ini. Nomor 2. Apakah kalian sudah bisa memahami atau menjelaskan tentang sholat fardu dalam
Mulai.